Terima kasih. Iya, terima kasih sungguh-sungguh. Bukan karena kamu hebat, bukan karena aku benar, tapi karena kita dipertemukan di waktu yang tepat. Dan dengarkan ini pelan-pelan, tidak kebetulan kamu menonton video ini. Kalau kamu lahir di weton Legi, lalu jari kamu berhenti di video ini, padahal sebelumnya kamu hanya berniat lewat, itu sudah menjadi tanda pertama. Tanda yang sering kamu sepelekan. Tenang, aku tidak akan menggurui. Aku tidak akan menghakimi, aku hanya mengajakmu duduk sebentar dengan dirimu sendiri. Tarik napas perlahan, hembuskan, dan izinkan kata-kata ini masuk. Bukan ke kepala, tapi ke rasa. Weton Legi, kamu ini aneh, tapi indah. Kamu sering merasa, kenapa hidupku tidak sekeras orang lain, tapi juga tidak seringan yang aku bayangkan. Kamu tidak terlalu jatuh, tapi juga jarang benar-benar terbang. Seperti berjalan di jalan sunyi. Tidak tersesat, tapi juga belum sampai. Dan di tahun 2026, fase itu mulai retak pelan-pelan. Bukan untuk menghancurkanmu, justru untuk menggeser arah rezekimu. Masalahnya satu, weton Legi itu sering terlalu terbiasa dengan tanda-tanda halus. Sampai akhirnya, menganggapnya biasa. Padahal, yang halus itulah bahasa semesta padamu. Coba jawab jujur, tidak perlu ditulis. Cukup kamu dan hatimu yang tahu. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa mudah lelah padahal tidak banyak bergerak? Sering berpikir jauh saat malam, tapi kosong saat pagi. Rezeki ada, tapi rasanya kok segini-segini saja. Jika iya, sekali lagi, itu bukan kebetulan. Bagi weton Legi, rezeki jarang datang sebagai lonjakan. Ia datang sebagai perubahan rasa. Dan saat rasa itu berubah, tapi kamu tetap memaksa bertahan di pola lama. Disitulah rezeki pelan-pelan berbelok. Bukan pergi, tapi menunggu kamu sadar. Aku tahu, kamu ini tipe yang sering berkata, "Ya sudah, jalani saja." Dan kalimat itu terdengar bijak. Tapi di tahun 2026, kalimat itu bisa menjadi jebakan sunyi. Karena ada bedanya antara menerima dan menahan diri terlalu lama. Weton Legi sering kuat di luar, tapi lelah di dalam. Sering terlihat tenang, tapi batinnya ribut. Dan anehnya, kamu jarang bercerita, bukan karena tidak percaya orang lain, tapi karena kamu sendiri sering bingung menjelaskan isi dadamu. Kalau bagian ini terasa kena, tenang, aku memang sedang bicara denganmu. Tahun 2026 itu ibarat cermin besar bagi weton Legi. Ia tidak langsung memberi hadiah. Ia hanya memantulkan, apakah kamu masih mau berpura-pura baik-baik saja? Dan tanda-tandanya kecil sekali. Saking kecilnya, sering kamu anggap gangguan. Contohnya, rencana yang selalu hampir jadi, tapi gagal di akhir. Orang yang dulu dekat, sekarang terasa jauh. Intuisi yang sering muncul, tapi kamu abaikan. Padahal, itulah bahasa halus rezeki. Rezekimu tidak hilang, ia hanya minta diperlakukan serius. Di titik ini, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jika kamu weton Legi, dan kamu merasa, sepertinya video ini bicara tentang aku, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk algoritma, bukan untuk validasi, tapi sebagai pengakuan kecil pada dirimu sendiri. Bahwa kamu siap berhenti menganggap semua ini kebetulan. Angka 7 itu tentang kesadaran. 2 kali 7 adalah pengulangan panggilan. Dan jika kamu menuliskannya, itu tanda kamu mulai mendengar. Kembali ke pembahasan, weton Legi sering salah paham tentang rezeki. Kamu mengira rezeki itu soal uang saja. Padahal sebelum uang datang, yang berubah lebih dulu adalah arah hidup. Dan di 2026, arah itu mulai bergeser. Masalahnya, kamu masih berdiri menghadap ke belakang. Bukan karena bodoh, bukan karena keras kepala, tapi karena kamu takut. Kalau melangkah, kamu akan mengecewakan seseorang. Dan inilah ujian paling sunyi weton Legi. Lebih memilih menahan diri, daripada mengecewakan orang lain. Padahal rezekimu tidak pernah meminta kamu mengorbankan dirimu sendiri. Dengarkan ini baik-baik. Jika di 2026 kamu terus menyepelekan tanda-tanda kecil, rasa tidak nyaman, intuisi yang muncul berulang, keinginan diam-diam yang kamu kubur, maka rezekimu tidak hancur, tapi berpindah jalur. Ia akan tetap ada, tapi tidak lagi terasa cukup. Ada uang, tapi cepat habis. Ada peluang, tapi selalu tertunda. Ada jalan, tapi terasa berat. Itu bukan kutukan, itu peringatan lembut.
Dan justru karena kamu weton legi. Peringatan itu tidak datang dengan keras. Ia datang lewat video ini. Lewat kata-kata yang terasa akrab. Lewat perasaan, kau seperti pernah dengar, ya. Karena sejatinya, jiwamu sudah tahu, kamu hanya perlu berhenti mengabaikan. Di bagian berikutnya, aku akan membahas satu sikap yang terlihat baik, bahkan sering dipuji, tapi di 2026, justru menjadi penghambat terbesar rezeki weton legi. Sikap yang hampir semua weton legi punya, dan jarang sekali disadari. Jangan kemana-mana, kalau kamu merasa sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat peta jalannya. Tenang, kita akan membacanya pelan-pelan. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu kembali menarik napas pelan. Bukan karena capek, tapi karena bagian ini akan menyentuh sesuatu yang sering kamu lindungi tanpa sadar. Tenang saja, aku tidak akan menyebutnya salah. Aku tidak akan memintamu berubah secara paksa. Aku hanya ingin kamu melihatnya dengan jujur. Weton legi, ada satu sikap dalam dirimu yang sering dipuji orang. Kamu dianggap sabar, pengertian, mudah menerima, tidak banyak menuntut, dan kamu pun bangga pada itu. Karena sejak kecil, kamu belajar bahwa menjadi orang baik adalah jalan paling aman untuk bertahan. Tapi dengarkan ini baik-baik, yang aman belum tentu mengalirkan rezeki. Di tahun 2026, sikap yang selama ini melindungimu mulai berubah fungsi, bukan lagi sebagai pelindung, tapi sebagai penahan. Sikap itu bernama, terlalu lama menunda keputusan demi rasa tidak enak. Dan hampir semua weton legi memilikinya. Kamu sering berkata dalam hati, ah nanti saja, tidak enak kalau sekarang, kasihan kalau aku pergi, takutnya aku kelihatan egois. Kalimat-kalimat itu terdengar halus, bahkan terdengar bijak, tapi di balik itu, rezekimu menunggu terlalu lama. Coba ingat kembali, mungkin 1 atau 2 tahun ke belakang. Berapa banyak hal yang sebenarnya sudah ingin kamu tinggalkan, tapi tetap kamu pertahankan. Bisa berupa pekerjaan, bisa berupa hubungan, bisa juga pola hidup, yang sebenarnya sudah membuatmu lelah. Dan setiap kali hatimu berkata, sepertinya cukup sampai di sini, pikiranmu langsung menjawab, nanti dulu. Dan anehnya, nanti, itu tidak pernah datang. Weton legi itu tidak takut kerja keras. Yang kamu takuti adalah menyakiti perasaan orang lain. Kamu rela capek sendiri, asal tidak dianggap jahat. Kamu rela menahan diri, asal tidak membuat suasana berubah. Dan di titik inilah, rezeki mulai kehilangan ruang masuk. Karena rezeki butuh keputusan, bukan niat saja, bukan rencana saja, tapi langkah. Tahun 2026 membawa energi berbeda untuk weton legi. Ia seperti berkata pelan, kalau kamu terus diam, aku akan tetap ada, tapi tidak akan bertambah. Dan itulah kenapa banyak weton legi di fase ini merasakan, hidup terasa datar. Usaha jalan, tapi tidak melonjak. Doa dipanjatkan, tapi jawabannya lambat. Bukan karena doamu salah, bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu belum tegas pada dirimu sendiri. Sekarang aku ingin kamu jujur. Sekali ini saja, apakah kamu sering merasa, kalau aku berubah, nanti orang-orang menjauh? Itulah ketakutan terbesar weton legi. Padahal kenyataannya begini, yang menjauh bukan orang yang benar-benar untukmu, tapi peran lama yang sudah tidak cocok lagi. Dan rezeki, tidak pernah mengikuti peran palsu. Di 2026, leluhur weton legi seperti berbisik, kamu boleh baik, tapi jangan lupa hidup. Kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali maknanya, karena terlalu sering, kamu memilih menjadi baik, dengan mengorbankan arah hidupmu sendiri. Tanda bahwa sikap ini mulai menghambat rezeki biasanya muncul pelan, kamu sering ragu saat mau mengambil peluang. Kamu merasa bersalah saat ingin berkembang. Kamu lebih sering memikirkan dampak ke orang lain, daripada dampak ke dirimu sendiri. Dan lucunya, kamu jarang marah, kamu hanya lelah. Lelah yang tidak bisa kamu jelaskan. Jika bagian ini terasa sangat dekat, aku ingin kamu menuliskan 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai titik balik kesadaran. Angka itu seperti mengetuk pintu batinmu sendiri. Dan berkata, aku sadar, dan aku tidak menolak lagi. Kembali ke alur, weton legi sering salah mengartikan pasrah. Kamu mengira pasrah itu diam. Padahal pasrah itu bergerak tanpa melawan batin. Dan di 2026,
batinmu sudah lama ingin bergerak. Hanya saja, kamu terlalu sibuk menjaga keseimbangan luar, sampai lupa menata keseimbangan dalam. Ingat ini, rezeki tidak pernah memaksa, ia hanya mengikuti kejujuranmu, keberanian kecilmu, dan keputusan yang kamu ambil dengan tenang. Dan saat kamu terus berkata, nanti, rezeki pun ikut berkata, menunggu. Masalahnya, menunggu terlalu lama, bisa berubah menjadi melewati. Tenang, aku tidak berkata kamu terlambat. Justru karena kamu mendengarkan sampai bagian ini, artinya waktumu sedang dipanggil. Dan di bagian selanjutnya, aku akan membagikan cara halus weton legi mengembalikan aliran rezeki di 2026. Tanpa melawan siapapun, tanpa meninggalkan nilai kebaikanmu, tanpa berubah menjadi orang lain, hanya dengan berhenti mengkhianati rasa sendiri. Diamlah sebentar setelah ini, biarkan kata-kata tadi menetap, karena bagian ketiga akan menjadi penutup yang lembut, tapi menentukan arah langkahmu ke depan. Sekarang, jika kamu masih di sini, jika kamu masih mendengarkan dengan napas yang pelan, aku ingin mengucapkan satu hal dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, karena tidak semua orang berani bertahan sampai sejauh ini. Dan sekali lagi, dengarkan baik-baik. Ini juga tidak kebetulan, jika bagian pertama membuatmu tersentak, bagian kedua membuatmu merenung, maka bagian ketiga ini adalah tempat kamu memutuskan arah. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran yang tenang. Weton legi, sebenarnya rezekimu tidak pernah pergi jauh. Ia hanya berjalan sedikit lebih depan, menunggumu berhenti ragu, menunggumu selesai berdamai dengan ketakutan yang bukan milikmu. Karena selama ini, banyak keputusanmu bukan lahir dari rasa yakin, melainkan dari rasa takut kehilangan. Takut kehilangan orang, takut kehilangan posisi, takut kehilangan citra orang baik. Padahal, rezeki tidak pernah tinggal di tempat kamu terus mengecilkan diri. Di tahun 2026, energi weton legi seperti air tenang, yang diminta mengalir lebih jujur. Bukan mengamuk, bukan melawan, hanya mengalir ke arah yang memang memanggilnya. Dan tanda bahwa rezekimu siap berbalik arah. Bukanlah uang besar, bukan pula keberuntungan mendadak. Tandanya justru sederhana, kamu mulai berani berkata, cukup. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat memilih dirimu. Kamu merasa lebih ringan setelah mengambil keputusan kecil. Itu semua adalah isyarat awal. Banyak weton legi menunggu, tanda besar, untuk berubah. Padahal bagi jiwa sepertimu, perubahan selalu dimulai dari keputusan kecil, yang selama ini kamu tunda. Keputusan untuk tidak menjelaskan dirimu ke semua orang. Tidak memaksakan diri di tempat yang menolakmu diam-diam. Tidak lagi memikul beban yang bukan tanggung jawabmu. Dan saat kamu melakukan satu saja dari itu, rezeki mulai mengenalimu kembali. Ingat ini baik-baik, rezeki itu seperti tamu. Ia tidak masuk ke rumah yang penghuninya sendiri tidak nyaman. Dan selama ini, kamu terlalu sibuk membuat orang lain betah, sampai lupa memastikan, apakah dirimu sendiri merasa pulang. Tahun 2026 bukan tentang kerja lebih keras. Bukan tentang mengejar lebih jauh, tapi tentang melepaskan satu hal lama, agar ruang baru terbuka. Dan weton legi sering salah paham di sini. Kamu mengira melepaskan berarti kehilangan. Padahal seringkali, yang kamu lepaskan, justru yang selama ini menguras tenagamu. Coba rasakan tubuhmu saat ini. Apakah dadamu terasa sedikit lebih lega saat mendengar kalimat ini? Jika iya, itu tanda bahwa batinmu sedang mengangguk. Bukan padaku, tapi pada kebenaran yang sudah lama kamu tahu. Aku ingin kamu memahami satu hal penting. Menjadi baik itu indah, menjadi lembut itu anugerah, tapi menjadi baik tanpa batas akan membuatmu lupa arah. Dan 2026 meminta weton legi belajar satu hal baru, tegas tanpa kehilangan kelembutan. Itu bukan perubahan karakter, itu pendewasaan jiwa. Mungkin kamu bertanya dalam hati, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Jawabannya tidak rumit, tidak perlu langkah besar. Mulailah dari ini, dengarkan rasa tidak nyaman, jangan langsung ditekan. Beri jeda sebelum berkata, iya. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini membuatku bertumbuh? Jika jawabannya tidak, kamu tidak harus marah. Cukup tidak melanjutkan, itu saja sudah cukup untuk menggeser aliran rezeki. Jika kamu weton legi, dan kamu merasakan bagian ini, seperti menenangkan sekaligus menamparkan halus,
Aku ingin kamu kembali menuliskan 77 di kolom komentar. Sebagai penanda terakhir, sebagai janji sunyi pada diri sendiri. Bukan janji untuk berubah drastis, tapi janji untuk tidak lagi mengkhianati rasa. Ingat, rezeki tidak selalu datang saat kamu mengejar. Kadang ia datang saat kamu berhenti memaksakan diri. Dan di 2026, rezeki weton legi akan berpihak pada mereka yang berani jujur pada batinnya. Bukan yang paling keras, bukan yang paling sibuk, tapi yang paling selaras. Jika hari ini kamu masih merasa ragu, itu wajar. Keberanian weton legi bukan keberanian yang meledak-ledak. Ia tumbuh pelan, tapi sekali tumbuh, ia kokoh. Percayalah, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang dipanggil pulang ke dirimu sendiri. Aku akan menutup bagian ini dengan satu kalimat sunyi. Simpan, tidak perlu dibagikan ke siapapun. Aku tidak lagi mengecil demi diterima. Aku bertumbuh demi hidup. Diamlah sebentar setelah ini. Biarkan hatimu menyusun ulang arah. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama pandangan jiwa, akan ada pembahasan lain tentang weton-weton yang sedang bergerak di tahun 2026. Tapi untuk saat ini, cukup sampai di sini. Tenang, napasmu sudah kembali ke ritmenya. Dan rezekimu, perlahan, sedang menemukan jalan pulang.